Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tentu saja ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, bahwa ketika kita berdoa, maka kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan. Harus yakin doa kita dikabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan antum yakin akan dikabulkan doanya. Sebab bagaimana mungkin kalau berdoa tidak yakin? Ya enggak? Bagaimana mungkin kalau berdoa tidak yakin? Maka ketika kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita insya Allah akan diijabah. Kemudian yang kedua, ini juga yang harus kita lakukan di dalam berdoa, yaitu memakan makanan yang halal, ya, dan usaha dari jalan yang halal. Karena apa? Walaupun kita yakin ya doa kita diijabah, tapi kalau ada masalah misalnya terkait dengan makanan, ini belum tentu dikabulkan. Ya, ada seorang musafir ya, yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kemudian dia mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob, padahal makanannya haram gitu ya, bajunya diberi dari harta yang haram. Anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Sehingga keyakinan itu tidak cukup. Kita yakin doa kita dikabulkan, tapi harus diiringi dengan amal-amal yang lain. Yang sangat penting adalah agar makanan dan minuman dan apa yang kita pakai itu dari harta yang halal. Sangat menarik, ada seorang wanita yang solehah yang menyampaikan kepada suaminya ketika suaminya mau bekerja, ya zauji, ya, wahai suamiku, jangan sampai memasukkan harta yang haram ke rumahku, karena saya insya Allah bersabar atas kelaparan dan kehausan, tapi saya tidak bersabar kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, jadi ini wanita yang soleh ini sangat penting untuk senantiasa mengingatkan suaminya. Para istri sangat penting untuk mengingatkan suaminya, karena kadang-kadang harta yang haram itu sebabnya juga istri gitu ya. Sebabnya istri, permintaan istri, gaya hidupnya dan seterusnya, karena tidak kenal agama sehingga meminta apa saja, yang penting datang, terserah mau cari apa, yang penting kami bisa makan misalnya kan. Nah, makanya sangat penting suami istri, keluarga membangun keluarganya atas dasar nafkah yang halal, supaya keluarga itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh atau solihah. Jadi di antara adab atau syarat ya diterimanya doa itu apa? Dari makanan yang halal dan dari konsumsi yang halal. Kemudian yang ketiga, tentu saja adab berdoa tidak buru-buru gitu ya, tidak terburu-buru. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya sudah berdoa tapi belum tidak dikabulkan misalnya. Belum dikabulkan. Jangan mengatakan begitu ya. Jadi jangan terburu-buru mengatakan tidak dikabulkan
Ya. Karena sesungguhnya doa itu insya Allah dikabulkan ya kalau kita tidak terburu-buru. Ya. Dan bukan berarti ketika kita meminta sesuatu langsung diberikan apa yang kita minta. Ya. Ketika seorang muslim berdoa itu dia akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama, apa yang dia minta dikabulkan. Kalau tidak seperti itu, doanya ditangguhkan kebaikannya untuk di akhirat, ya gitu ya. Artinya pahalanya tetap ya, dan ditangguhkan di akhirat. Yang ketiga, dijauhkan dari keburukan. Artinya walaupun apa yang kita minta misalnya tidak dikabulkan di dunia, doa kita tetap sangat bermanfaat karena akan memberikan kebaikan kepada kita, yaitu dibebaskan dari keburukan di dunia atau doa kita akan diberikan pahalanya di akhirat. Makanya para sahabat, kalau begitu kita memperbanyak doa ya Rasul. Iya, perbanyak doa ya. Dan jangan berpikir bahwa doa kita dikabulkan, pasti dikabulkan. Sampai Umar mengatakan, saya lebih peduli untuk berdoa daripada untuk diijabah, dikabulkan doanya. Karena ketika kita berdoa, maka insya Allah diijabah. Saya tidak memperdulikan apakah doa saya diijabah atau tidak. Yang penting kita berdoa, ya. Karena kita berdoa itu karunia. Banyak orang yang sombong tidak berdoa, ya. Jadi dengan kita berdoa itu suatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ijabah itu urusan Allah, yang penting kita diberikan karunia untuk berdoa. Banyak orang yang tidak bisa berdoa, ya. Sehingga kita ketika mampu berdoa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.